Mitologi yang ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah mitologi yang ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di sebuah desa terpencil di Yunani, seorang arkeolog muda bernama Alexios ditemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Pada musim panas tahun 2023, ia pergi ke sebuah lokasi yang selama ini hanya diketahui sebagai sebuah situs kuno yang telah lama terlupakan. Desa ini terletak di dekat kaki Gunung Olympus, tempat yang sudah dikenal dalam mitologi Yunani sebagai rumah bagi para dewa. Sebagai seorang arkeolog yang sangat terobsesi dengan mitologi Yunani, Alexios sering membaca berbagai catatan kuno. Tapi yang paling menarik baginya adalah kisah tentang Kronos, sang dewa waktu yang dikenal karena menelan anak-anaknya untuk mencegah takdir yang akan datang. Namun, legenda mengatakan bahwa Kronos akhirnya dikalahkan oleh Zeus, anak yang berhasil lolos dari mulutnya dan diusir dari dunia bawah tanah, jauh dari jangkauan manusia. Namun, suatu hari, saat menggali reruntuhan sebuah kuil kuno yang terpendam, Alexios menemukan sesuatu yang benar-benar mengagetkan. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap dan penuh debu, ia menemukan sebuah prasasti batu yang aneh, tertulis dalam bahasa yang sulit dipahami, namun jelas sekali menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar cerita mitologi. Tulisan itu berbunyi, "Di bawah Gunung Olympus, Kronos tak mati. Ia hanya menunggu untuk kembali. Mereka yang berani mencari akan menemukan kebenaran yang menakutkan." Alexios tertegun. Ia merasa seperti menemukan jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini ia simpan tentang mitologi Yunani. Kronos, sang dewa waktu yang dikenal sebagai entitas yang sangat kuat, ternyata belum benar-benar mati. Ia hanya tertidur dalam penelitian yang lama. Dan siapapun yang berani mencari akan mengetahui kebenaran yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Tanpa berpikir panjang, Alexios memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan bantuan beberapa ahli lainnya, termasuk seorang pakar sejarah kuno bernama Eleni, ia mulai mengumpulkan data tentang lokasi kuil tersebut dan mencari petunjuk lainnya yang bisa membantu mereka memecahkan misteri ini. Mereka menemukan bahwa kuil itu dulunya adalah tempat penyembahan bagi dewa-dewa kuno yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang Kronos dan masa depannya. Seiring berjalannya waktu, Alexios dan Eleni menemukan lebih banyak artefak yang menunjukkan bahwa masyarakat kuno tidak hanya menyembah dewa-dewa seperti Zeus dan Poseidon, tetapi mereka juga mempercayai bahwa Kronos suatu hari akan kembali, mengembalikan keseimbangan dan mengakhiri era para dewa yang lebih muda. Mereka menemukan simbol-simbol yang menggambarkan sebuah perjalanan menuju sebuah gua di bawah Gunung Olympus yang diperkirakan akan membawa mereka ke tempat di mana Kronos berada. Selama perjalanan mereka mulai menyadari bahwa mitologi yang selama ini mereka anggap hanya cerita-cerita masa lalu mungkin benar-benar berakar pada kenyataan. Tanda-tanda dari dunia nyata mulai menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Gempa bumi kecil mulai sering terjadi di sekitar Gunung Olympus, dan banyak penduduk lokal yang mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam tanah, seperti sesuatu yang terbangun setelah tidur panjang. Bahkan, beberapa ilmuwan dari luar negeri mulai memperhatikan fenomena tersebut, meskipun mereka belum bisa menjelaskan asal-usulnya. Pada suatu malam yang gelap, Alexios dan Eleni tiba di pintu masuk gua yang telah mereka cari-cari. Gua ini tersembunyi di sebuah tebing yang curam, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Mereka menerangi jalan dengan obor dan mulai menuruni jalur sempit yang mengarah ke kedalaman bumi. Di sepanjang dinding gua, mereka menemukan lebih banyak prasasti yang menggambarkan kisah pertempuran antara Kronos dan para dewa, serta sebuah ramalan saat mengatakan bahwa pada suatu saat dewa waktu itu akan kembali untuk mengubah alur takdir. Di dalam gua yang gelap itu, mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Di tengah ruangan
ada sebuah batu besar yang terletak di atas altar. Di atas batu tersebut terdapat sebuah simbol yang sama dengan mereka temui di prasasti pertama. Simbol yang menggambarkan matahari dan bulan yang berputar bersama. Di bawahnya terukir tulisan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Ketika matahari dan bulan bersatu di langit, Kronos akan terbangun dan mengambil alih dunia ini. Mereka tidak tahu pasti apa artinya, tetapi mereka di dalam hati mereka membuat mereka merasa bahwa perubahan besar sedang mendekat. Tiba-tiba, sebuah gempa bumi mengguncang gua itu. Batu besar di atas altar bergeser sedikit, dan di bawahnya sebuah pintu rahasia terbuka, menunjukkan ruang tersembunyi yang lebih dalam lagi. Tanpa ragu mereka memutuskan untuk masuk. Di ruang itu mereka menemukan sesuatu yang benar-benar menakutkan. Di tengah ruang itu terbaring sesosok tubuh besar yang tertutup selubung batu. Tubuh itu tampaknya masih hidup, meskipun tidak bergerak. Daya tarik yang dimilikinya sangat kuat, seolah-olah energi dewa itu masih mengalir dalam dirinya. Alexios dan Eleni segera menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam gua itu, Kronos bukan hanya sebuah legenda, tapi entitas yang benar-benar ada, tertidur dalam kedamaian selama ribuan tahun, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dengan cemas, mereka menyadari bahwa dunia yang mereka kenal mungkin akan berubah selamanya. Jika Kronos terbangun, kekuatan waktu yang tak terkendali bisa menghancurkan dunia mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka ada sebuah pilihan, apakah mereka harus menghentikan kebangkitan Kronos atau membiarkan takdirnya terjadi. Mengikuti jejak yang telah ditulis oleh para dewa ribuan tahun yang lalu, pertanyaan itu menggantung di udara. Apa yang harus mereka lakukan? Akankah mereka menjadi bagian dari mitologi yang telah mereka teliti? Atau akankah mereka menemukan cara untuk menggagalkan takdir yang sudah ditentukan? Malam itu, dengan suasana penuh ketegangan, Alexios dan Eleni memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh kembali ke permukaan, membawa rahasia ini ke dunia luar. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir yang sudah tertulis. Kronos mungkin terbangun, dan dia yang mereka kenal akan segera berubah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.